Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika idza istafhamu asy-syaikhu istifhama taqririn wa jazmin ka qawlihi alam taqul kadza wa laysa muraduka kadza wa alaysa muraduka kadza fala yubadir birraddi alaihi biqawlihi la aw ma huwa muradi. Wa kadzalika, dan demikian halnya menjaga perkataan. Wa kadzalika, dan demikian halnya menjaga perkataan. Idza stafhama, manakala menanyakan terhadap murid. Idza stafhama, manakala menanyakan terhadap murid. Siapa asy-syaikhu, guru. Istifhama taqririn, dengan pertanyaan yang bersifat menetapkan. Istifhama taqririn, dengan pertanyaan yang bersifat menetapkan. Wa jazmin, dan pertanyaan yang bersifat mengukuhkan. Wa jazmin, dan pertanyaan yang bersifat mengukuhkan. Qaulihi, sebagaimana ucapannya guru. Qaulihi, sebagaimana ucapannya guru. Alam taqul kadza. Alam taqul, apakah tidak mengatakan siapa kamu? Alam taqul, apakah tidak mengatakan siapa kamu? Kadza, pada ucapan yang seperti ini. Kadza, pada ucapan yang seperti ini. Wa alaysa, dan apakah tidak, apa muraduka, perkara yang kamu inginkan. Apa muraduka, perkara yang kamu inginkan atau perkara yang kamu kehendaki. Kadza, yaitu seperti ini. Kadza, yaitu seperti ini. Fala yubadir, maka tidak tergesa-gesa siapa guru, siapa murid. Fala yubadir, maka tidak tergesa-gesa siapa murid. Birraddi, dengan menjawab. Birraddi, dengan menjawab. Alaihi, pada ucapan gurunya. Alaihi, pada ucapan gurunya. Biqaulihi, dengan jawabannya murid. Biqaulihi, dengan jawabannya murid. La, yakni jawaban tidak. La, yakni jawaban tidak. Au ma huwa muradi, atau jawaban ma huwa muradi. Ma huwa, tidak ada, adapun perkara itu. Muradi, yaitu kehendakku. Ma huwa, tidak ada, adapun perkara itu. Muradi, yaitu kehendakku. Bal yaskutu, akan tetapi diam siapa murid. Bal yaskutu, akan tetapi diam siapa murid. Au yuwarli, au yuwarli, atau yuwarli itu bahasa Jawanya nyemoni. Tahu nyemoni? Tahu nggak? Nggak tahu. Yuwarli itu bahasa Jawanya nyemoni. Bahasa kerennya ya sarkastik. Apa sarkastik bahasa Indonesianya? Menyindir. Ya, agak menyindir. Tetapi tidak menyindir. Yuwarli itu dari kata tauriyah.
Kalau kalian mau meminta anak orang, Andika mau melamar, misalkan Andika mau melamar perempuan, ya masa melamar laki-laki kan, perempuan. Andika melamar perempuan, misalkan anaknya kiai di kampungnya, pulang dari Mesir melamar anaknya kiai, karena ngambil jurusan bahasa tidak bilang, "Yai, saya mau melamar." "Yai, putri panjenengan itu sudah besar, sepertinya sudah pas untuk melaksanakan sunnah Rasul." Ngomong lamar enggak? Enggak. Tetapi maksudnya kemana? Atau Andika itu suntuk, tidak berangkat ke Mesir, sehingga butuh motivasi, tapi motivasinya dari iblis. Tiba-tiba jatuh cinta kepada teman sesama kelas kos, misalkan. Kemudian bilang kepada santri putri sesama kelas kos, "Saya mendapatkan motivasi yang tanpa batas dari kehadiranmu di sisiku." Tapi jangan dipraktekkan. Itu maksudnya apa? Maksudnya ngajak apa? Ngajak pacaran. Itu namanya yuwari. Apa yuwari berarti? Masa nyindir? Kode. Ya, yang penting kalian paham lah. Nah, artinya yuwari itu memakai bahasa kiasan. Kau yuwari atau menggunakan kiasan siapa murid, andzalika dari jawaban tidak, andzalika dari jawaban tidak, bikalamin dengan ucapan latifin yang lembut, bikalamin dengan ucapan latifin yang lembut, yang halus, yufhimu yang bisa memberikan pemahaman siapa murid, asy-syaikha pada gurunya, asy-syaikha pada gurunya, qasdahu pada tujuannya murid, qasdahu pada tujuannya murid, minhu dari perkataan murid, minhu dari perkataan murid. Wa kadzalika idza istafhamu syekh istifhama taqririn wa jazmin ka qawlihi alam takul kadza aw laysa muraduka kadza. Akhlak di poin yang ke-9 ini panjang sekali. Kenapa? Karena menyangkut hubungan antara guru dengan murid. Orang sering keliru, terutama zaman sekarang, keliru karena niatnya. Kalian ini semua adalah santri. Pemimpin tertinggi di pesantren itu siapa? Kiai atau kepala sekolah? Kiai. Berarti yang mutlak dipatuhi, yang harus ditaati secara mutlak, secara absolut, secara tanpa batas itu siapa? Kiai. Kiai inilah yang kemudian dalam istilah-istilah kitab-kitab dahulu adalah syekh. Jangan keliru, ketaatan kalian yang di Surabaya kepada saya tidak boleh melebihi ketaatan kalian kepada kiai. Ketundukan kalian kepada ustadzah, kepada ustadz, kepada kepala sekolah tidak boleh sampai melebihi ketundukan dan ketaatan kalian kepada kiai. Kalian tidak boleh takut sekali kepada wali kelas kalian, tapi ketemu kiai biasa-biasa saja.
Banyak sekarang santri di Amanatul Ummah begitu. Dia punya ketaatan yang luar biasa kepada gurunya yang ngajar, tetapi tidak punya ketaatan sama sekali kepada kiainya. Ini yang keliru. Padahal di depan, di bagian ini disebutkan seorang santri yang dia berani berkata tidak baik, hanya berkata tidak baik. Seorang santri kalau dia berani berkata tidak baik kepada gurunya, maka layyufliha abadan. Artinya layyufliha abadan, sampai kapanpun dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan, entah itu kebahagiaan dunia atau kebahagiaan akhirat. Sekarang banyak santri itu, dia adalah santri Amanatul Ummah, tetapi dia tidak punya penghargaan terhadap kiainya. Karena kiainya tidak ngajar kalian setiap hari, tidak nungguin kalian setiap hari. Kalian di sini, misalkan ditungguin yang perempuan, ditungguin oleh Bu Nunu. Hormatnya kepada Bu Nunu melebihi hormatnya kepada kiai. Benar apa salah? Salah. Kalian anak khos ini ketakutan, kalau ngaji saya pasti datang. Besok saya absen sholat malam di Rabu. Ada apa enggak? Nanti saya diingatkan, Pak, sholat malam 3:30 lah. Subuhnya kan jam 4 lebih 20 atau 4 lebih 18. Kalau Yai kan jam 3 mulainya gitu. Kalau Yai kan lama doanya, karena banyak yang didoakan. Siapa yang didoakan? Ini nih, makhluknya ini yang didoakan oleh Yai. Yai itu, kalau ada santri yang tidak punya kepedulian kepada Yai, tidak punya penghormatan kepada Yai, hormatnya kurang, justru mengalahkan kepada gurunya, dosa besar. Yai itu usia 68. Beliau setiap putaran tawaf itu tidak pernah tidak pasti itu mendoakan kalian. Beliau tanya, Mas Muhib, anak yang daftar di SNBP berapa? Sudah diterima berapa? Yang UTBK jalur mandiri berapa? Sudah diterima. Tinggal berapa yang belum diterima? Yang anak ke Timur Tengah itu berapa? Yang belum diterima berapa orang? Namanya siapa? Setiap putaran tawaf itu didoakan. Setiap putaran tawaf didoakan. Sampai beliau ketika menjelang tawaf wadanya itu lepas maghrib, habis asar beliau minta diantar, kita dorong pakai kursi roda. Beliau mau kemana? Mau ke Multazam. Saya matur kepada beliau, bah, padat bah Multazamnya itu, sudah di sini saja, jarak jauh. Beliau nggak mau. Multazamnya di pintunya Gus Baras itu, beliau saya minta di sini, beliau nggak mau. Maju. Saya mengawal beliau, pakai kain ihram. Karena kalau pakaian bebas nggak bisa ke matof. Pakai pakaian ihram, maju terus. Hanya begitu nempel, beliau berdoa. Bukan hanya kalian yang masih jadi santrinya, bukan kalian yang didoakan oleh Yai meski masih hidup, didoakan oleh Yai masih jadi santrinya. Beliau sampai dawuh, Mas Muhib, coba didata alumni Amanatul Ummah yang sudah meninggal. Alumni Amanatul Ummah selesai di Amanatul Ummah, pulang kemudian meninggal, entah karena sakit atau karena apa, didata. Datanya ketemu ada 23 santri alumni Amanatul Ummah, ada 23 alumni Amanatul Ummah yang sudah meninggal di rumahnya masing-masing. Di list, ketemu listnya, didoakan. Kalau nggak percaya, saya ngomong ini nggak bohong. Ada datanya. Semua lembaga, beliau tidak pernah membeda-bedakan. Wow, ini anak Surabaya, doanya 20% saja, nggak ada. Ketemu 23 alumni yang sudah meninggal.
Baca Mas, judulnya saja. Baca. Nama-nama santri yang tegas bacanya. nama-nama santri yang telah meninggal. Ketinggalan. Nama-nama santri yang telah meninggal yang statusnya alumni. Nama-nama santri yang telah meninggal yang statusnya alumni. Ada berapa? Ada 23. 23 orang sudah meninggal, sudah jadi alumni, sudah lulus. Beberapa di antaranya ada yang masih punya tunggakan. Didoakan, ada yang dibadal hajikan dan ada yang dibadal umrohkan sama beliau. Saya tanya kepada beliau, "Bah, niki wonten 23 anak." Apa kata beliau? Ya sudah, dibagi. Abah pegang sekian, Mas Bomi pegang sekian, nanti sisanya Gus Farah. Beliau pulang duluan, belum sempat semuanya oleh beliau dipasrahkan ke saya. Coba kalian cari, gak ada wali kelas kalian mau mendoakan begitu, gak ada. Jadi penghormatan kalian kepada guru kalian, harusnya penghormatan yang paling tinggi itu ditujukan kepada siapa? Kepada Yai. Kalau kalian tidak bisa membuat beliau bahagia, minimal kalian tidak boleh menyakiti. Bagaimana cara menyakiti beliau? Satu, yang sepele saja, ngaji sambil tidur. Ngaji sambil tidur. Kalau ada santri ngaji sambil tidur, sama Yai didukung atau dimarahi? Dimarahi. Pasti dimarahi. Wah, itu tidur. Oh, itu rame. Beliau sampai sebegitunya mendoakan. Kadang saya sampai gregetan, "Bah, itu usah memaksakan diri," katanya. Apa kata beliau? Santri-santri itu mereka adalah anak saya yang kedua. Saya punya 2 anak. Anak yang pertama artinya anak biologis. Jumlahnya 9. Anak ideologis, anak intelektualnya berapa? Ribuan. Kalian ini. Bagi beliau lebih penting mana? Anak ideologis dengan anak biologis. Lebih penting anak ideologis. Lebih penting anak ideologis. Makanya didoakan betul-betul. Mati-matian. Ada di antara kalian kelas khos itu tidak lulus ke Mesir itu. Masya Allah. Yang di depan kalian yang pegang mic ini tuding-tuding. Kok bisa tidak lulus? Ini gimana? Pertanggung jawabannya bagaimana? Mereka sudah dibimbing kok tidak lulus. Saya jawab, "Oh, memang buatan sakit, Pak. Harus lulus, bagaimana caranya?" Masya Allah. Semua dihubungi, atas bawah, kanan, kiri, depan, belakang itu. Bagaimana cara meluluskan kalian? Itu kepedulian beliau. Jadi jangan sampai kalian keliru. Penghormatan yang paling puncak kalian di sini, penghormatan itu harus ditujukan kepada siapa? Kepada Yai. Jadi jangan takut kepada saya, keliru. Takut kepada saya 1% saja. Ke Yai itu harus berapa? 10.000%. Atau bahkan tidak terhingga. Nah, salah satu bentuk dari adab, dari akhlak kita kepada guru, terkadang guru kita itu konfirmasi, "Mas, sampean bener nggak melakukan hal ini? Mbak, bener nggak kalau ucapan ini dikatakan dari mulut sampean?" Ini namanya apa? Istifham takrir, istifham jazm, untuk memastikan, untuk konfirmasi. Bagaimana jawaban yang baik dari seorang murid? Taqaulihi alam takul kada, apakah kamu berkata demikian? Awalaisa muraduka kada, dan apakah ini yang kamu inginkan? Fala yubadir birraddi alaihi biqaulihi la aw ma huwa muradi. Kalian tidak boleh jawab boten. Kalian ditanya, sampai nggak nggawa kitab yo? Enggak, Pak, nggawa, Pak.
Nah, ini nggak bisa akhlak, Pak. Sampai ngantuk yo ngajinya. Ngaji kok ngantuk? Enggak, Pak, sopo sing ngantuk? Sampai ojo fitnah, Pak. Itu nggak boleh. Bagaimana jawabnya? Fala yubadir birraddi alaihi biqaulihi la au ma huwa muradi. Jangan kemudian tergesa-gesa langsung mengatakan, enggak, Pak, sampai nggak ngaji ta? Sampai semalam ngaji enggak? Ngaji lah, masa nggak ngaji? Nah, itu tambah nggak boleh. Bagaimana cara menjawabnya? Bal yaskutu au yuwarri an dzalika bikalamin latifin. Diam saja. Diam saja. Kalian kalau ditegur itu diam. Diam itu bukan membisu. Kalau disuruh ngomong, baru ngomong. Tetapi bikalamin latifin, dengan ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu yang lemah lembut. Intonasinya diatur. Jangan terlalu keras. Kalau keras nanti dianggap ngegas, dianggap nyolot. Jangan terlalu pelan, nanti dianggap kurang gizi juga. Kalian mengucapkan dengan intonasi yang sekiranya terdengar. Bal yaskutu, diam. Sampean ngaji nggak semalam? Diam saja. Ayo dijawab, Mas. Sampean ngaji apa enggak semalam? Baru dijawab. Bagaimana cara menjawabnya? Yuwarri an dzalika bikalamin latifin yufhimu asy-syekh. Misalkan contohnya. Contoh bentuk menjawab dengan bahasa yang halus. Saya bilang ke Dayat, "Ya, semalam ngaji enggak kamu? Maghrib." Itu enggak boleh langsung jawab, "Ngaji, Gus. Saya paling depan. Buktinya saya bisa melihat santri-santri putri pada tidur." Enggak boleh begitu. Jawabnya bagaimana? Ngaji enggak? Diam. Kamu ngaji enggak? Diam saja. Ketika sudah disuruh jawab, ayo ya jawab ya. Wa udaluniku, ketinggalipun yang ngisi pengajian itu menjelaskan tentang banyaknya nama-nama dalam satu perkara, dan itu menunjukkan keluhuran dan keutamaan perkara itu. Oh, berarti anak ini ngaji. Tapi jangan sampai memakai bahasa kiasan, kalian keliru. Ngaji enggak semalam? Diam saja. Ayo jawab. Begitu jawab, semalam guru yang mengajar ngaji itu menjelaskan tentang pertandingan sepak bola antara Liverpool dengan Chelsea misalnya. Padahal nggak ada penjelasan itu. Itu namanya tauriyah. Bikalamin yufhimu qasdahu anhumin, dengan ucapan yang gurunya itu bisa paham. Ngaos mboten sampean, Mas? Jangan jawab, nggih kula ngaos. Ngaos mboten, Mas? Mboten, kula mboten ngaos, tidak boleh. Jawabnya bagaimana? Diam dulu. Setelah diam disuruh ngomong, Mas, sampean ngaos mboten? Wau dalu ketinggalipun ingkang ngisi pengawasan jelasaken tentang Spanyol, tentang Cordova, tentang Andalusia. Kula kok mireng-mireng ngaten niku. Leres napa mboten nggih? Oh, berarti anak ini ngaji. Orang sekarang komunikasinya tidak bisa. Ngomong dengan gurunya tidak bisa. Tetapi kan karakter di daerah saya begitu itu. Kalian kalau ngomong itu nggak boleh ngomong kepada ustadzahnya sampean, ustadzah sampean mau kemana? Nggak boleh. Harus apa? Panjenengan. Makanya kalau kita salam itu kan tidak assalamualaikum. Kalian kalau salam dengan ustadzahnya assalamualaikum atau assalamualaiki. Padahal hanya satu ustadzah. Kenapa assalamualaikum? Penghormatan. Di bahasa Arab juga diajari bentuk penghormatan menggunakan bahasa. Maka kalian ketika berkomunikasi dengan gurunya punya kewajiban untuk berkomunikasi dengan baik. Komunikasi saja diatur dalam Islam, apalagi sikap kalian. Sikap kalian tidak boleh
merendahkan, tidak boleh menyakiti. Contoh yang menyakiti apa? Contoh yang menyakiti, kalian dapat beasiswa PBSB. Perjanjiannya dengan negara banyak sekali. Amanatul Ummah itu sudah meluluskan 100 lebih dokter. Tapi yang kembali ke pesantren itu paling hanya 8, mentok 10. 90 kemana? 90 itu tidak mau mengabdi. Dia datang ke Yai, bahasanya halus. Yai, kalau betul sakit ngabdi Yai. Soalnya pun repot. Kata Yai, sudah lulus belum nak? Belum Yai. Oh, belum lulus kok sudah bilang tidak bisa mengabdi. Lulus dulu. Nanti kalau sudah lulus baru datang. Ketika sudah lulus, nggak mau datang. Yai setiap tahun itu memberikan beasiswa ratusan orang. Dari yang ke dalam negeri ataupun luar negeri. Ke Mesir ada, ke Maroko ada. Pernah di satu negara, Yai datang memberikan beasiswa. Saya yang setiap bulan mengirimi uangnya. Sekian belas juta, sekian puluh juta. Ketika Yai datang ke sana, datang nemui sekali, setelah itu hilang. Baik gak cara begini nih? Tidak baik. Apakah Yai marah? Enggak jengkel beliau. Keresane Mas Muhid. Saya yang jengkel. Mboten Pak, harus didudukkan itu. Tidak punya akhlak. Apa kata beliau? Uang yang dipakai itu uang saya. Bukan uangnya Mas Muhid. Kenapa yang sewot, yang tersinggung itu Mas Muhid? Kalian kalau ngasih dalam jumlah gede, orangnya tidak terima kasih. Senang apa jengkel? Jengkel. Sakitnya di sini nih sakitnya. Saya pernah memberikan beasiswa kepada santri Amanatul Ummah. Baik sekali dulu. Ngaji itu paling depan. Ngaji paling depan. Rajin sekali, baik. Ketika saya tanya, Mas mau kuliah di mana? Saya masih bingung, Gus. Kalau ke Mesir mau nggak? Mau, tapi tidak punya biaya. Suruh datang orang tuanya ke sini. Datang dengan orang tuanya. Datang ke sini. Cerita keluarganya, keluarga saya kondisinya begini. Sudah Bu, kalau panjenengan mengizinkan anaknya mau berangkat tahun ini. Nggak ada biayanya Gus. Biaya nggak usah dipikir. Biayanya dari Allah. Berangkat setiap bulan saya yang ngirimkan uangnya. Sekian. Kadang saya rapel. Jadi 6 bulan sekali dikirim. Begitu selesai lulus tidak pernah datang. Itu seperti rasanya kalian dikhianati. Kalian sudah nunggu bertahun-tahun, tiba-tiba dia menikah dengan orang lain. Sakit atau senang? Sakit. Sudah pernah dibegitukan? Kok bisa bilang sakit dari mana? Sakit apa senang, Andika? Hah? Sakit. Sudah pernah dibegitukan? Sudah pernah ditinggal menikah? Hebat sekali ini. Gak tahu rasanya. Saya alhamdulillah belum tahu rasanya. Karena belum pernah mengalami yang begitu itu. Lebih baik ditinggalkan atau meninggalkan? Meninggalkan. Kah? Keliru. Kalau Yai tidak, meninggalkan itu menzalimi. Ditinggalkan itu dizalimi. Lebih baik menzalimi atau dizalimi? Dizalimi. Kalian sakit, tapi kalian jadi orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi doanya mustajab. Ya Allah, mudah-mudahan dia yang meninggalkanku diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Ikhlas doa begitu? Insya Allah tidak ikhlas. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah andaikan guru kalian bertanya kepada kalian
jawabannya adalah bukan tidak atau ya, sampai kemudian guru kalian menyuruh untuk melakukan hal yang semacam itu. Andika jawab ya atau tidak, baru dijawab nggih, mboten. Tapi kalau kalian ditanya oleh guru kalian, oleh kiai kalian, maka kalian diam dulu sampai disuruh untuk menjawab. Berikanlah jawaban yang tidak to the point. Sampai kemudian guru kalian meminta jawaban kepada kalian to the point. Sudah, jawab yang tegas, baru kalian jawab yang tegas. Tetapi ketika guru kalian tidak memberikan rambu-rambu apakah jawaban itu harus tegas atau dengan bahasa kiasan, maka menggunakan bahasa kiasan adalah bentuk dari sikap berakhlaknya seorang santri kepada gurunya. Kalian setelah lulus dari kuliah, sowan kepada yai, ditanya sama yai, sudah menikah apa belum? Diam saja, sudah menikah apa belum? Baru dijawab. Wah, anak kecil yang di depan tadi itu yang rame saja, itu anak saya yang kedua yai. Oh, berarti sudah nikah. Kecuali zaman sekarang punya anak di luar nikah. Na'udzubillah. Naktafi bihadzal qadar wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.